Haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertas gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada pesta Santo Bernardus Abbas dan Pujangga Gereja ini, kita diajak oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita berdasarkan belas kasih Tuhan, berdasarkan rahmat Tuhan. Dan kalau kita diselamatkan, maka kita diselamatkan bukan karena kita pantas, melainkan karena Tuhan mengasihi kita. Nampak sekali di dalam kisah Injil bahwa akhirnya yang ikut pesta adalah semua orang yang ditemukan di jalan, orang baik dan orang jahat. Mereka sebetulnya tidak pantas, karena yang diundang, yang pantas untuk pesta itu tidak mau datang. Nah, itu berarti bahwa kita diselamatkan oleh karena belas kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita pantas. Dan karena itu, dasar hidup kita seharusnya adalah syukur bahwa kita diselamatkan, kita dikasihi oleh Tuhan. Dan memang Tuhan datang karena kasih kepada kita. Karena kasihnya lah Tuhan menjadi manusia, kemudian bersedia
menempuh perjalanan salib untuk menyelamatkan kita. Seluruh hidup kita seharusnya berisi dan berdasarkan rasa syukur. Dan itulah pakaian pesta, yaitu rasa syukur yang membuat kita kemudian menyesuaikan diri hidup kita dengan rasa syukur itu, tidak lagi mengejar kepentingan sendiri, tetapi banyak berbuat baik atas dasar rasa syukur. Tidak juga kemudian menjadi pelit karena kita sudah menerima begitu banyak, dan kemudian bermurah hati karena rasa syukur. Itulah sebetulnya yang diharapkan dari Tuhan. Santo Bernardus seluruh hidupnya mencerminkan rasa syukur itu. Dia mengajar, dia merenungkan firman Tuhan, dan mewartakan kebaikan Tuhan, supaya semua orang memahami keselamatan yang dianugerahkan Tuhan dan hidup dalam kepenuhan, yaitu penuh syukur, penuh sukacita. Marilah kita mensyukuri anugerah kehidupan itu dan memuliakan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita yang nyata. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman, sehingga kami bisa memahami betapa besar berkat dan anugerah-Mu, sehingga kami Engkau selamatkan, meskipun sebetulnya kami tidak pantas. Semoga kami bukan hanya termasuk orang-orang yang diundang, tetapi juga orang-orang yang dipilih, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.